secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh God, be it unto me. According to your word, oh God, be it unto me. Jadi hari ini aku terpanggil untuk bercerita tentang truth atau kebenaran, juga berhubungan dengan speaking up truth. Kalau mungkin teman-teman atau keluarga yang selama ini menjadi saksi kehidupan aku bingung kali ya, kadang-kadang kan kayak why, kenapa nih si anak ini jadi begini. Jadi sering banyak ngoceh gitu, sering banyak speak up. Yang dulunya kalau orang yang kenal aku dari kecil, aku anaknya sangat pendiam. Aku nggak suka ngomong depan orang. Kadang saat ini pun aku masih mengatasi that fear of being seen, fear of showing up my truth. Aku jadi pengen nangis lagi. Butuh keberanian. Dan sampai hari ini pun masih sedang terus belajar untuk membangun keberanian itu. Speaking up truth. Speaking up the truth, yang truth itu pun kadang ada juga kebenaran, gimana ya, bukan truth, fake, false truth. False truth itu datang dari ego, tapi juga ada truth, the real truth coming from your true self. Dan apa ya, salah satu hal yang memancing aku, yang akhirnya aku belajar untuk lebih banyak mengeluarkan apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa kehendakku di dalam diri aku tuh karena aku mengalami sakit, mengalami kadang tiba-tiba drop. Apalagi dulu aku diagnos autoimun, aku sering banget tiba-tiba lemes, capek banget, sering lebam tiba-tiba di badan, nggak tahu kenapa. Gampang banget pilek, gampang banget sakit, energinya low lah pokoknya, gampang banget drop gitu kan. Dan dulu awal-awal nggak ngerti kenapa sih suka begitu tiba-tiba, dan ya dulu sibuknya ya bolak-balik ke dokter gitu kan, untuk mencari penyembuhan, untuk bisa membantu aku supaya nggak drop mulu. Sampai di posisi akhirnya kan bolak-balik ke dokter juga terus kan. Dan kayaknya ya memang perjalananku dengan anakku SMA dan aku autoimun ini dan itu, akhirnya membuat aku harus belajar untuk melihat apa yang berulang dalam kehidupan aku. Anggapannya kalau aku terus bolak-balik berharap dan meminta bantuan dari luar ke dokter misalnya, contohnya gitu kan, minum obat dan sebagainya, ya itu sebenarnya nggak membantu. Selama ini selalu berulang aja terus, sampai akhirnya mulai ngerti tentang bawah sadar. Kesehatan kita, terutama yang kelihatan di badan ya, di fisik, dan juga kadang di jiwa juga kan, itu semua datangnya dari bawah sadar kita, kondisi yang kita tidak sadari, unconscious, pikiran bawah sadar. Jadi aku pun karena udah lebih terbuka dengan dunia energi, dunia bawah sadar, saat itu pun akhirnya aku terpanggil untuk energy healing. Ini pun ada prosesnya yang akhirnya aku bisa membuka diri untuk minta bantuan energy healer saat itu. Dan itu pun proses yang panjang. Anggapannya dari yang aku waktu itu konsultasi terus dibantu dan sebagainya pun nggak langsung di hari-hari itu aku langsung paham apa maksudnya gitu. Tapi sekarang sudah beberapa waktu lama sejak itu pemahaman itu datang gitu, dan jadi lebih mengerti sebenarnya apa sih gitu dan kenapa sih gitu. Dan mudah-mudahan itu yang bisa aku ceritakan juga buat teman-teman yang mungkin gak kebayang apaan sih kan energy healing itu. Nah intinya dari energy healing itu aku menemukan kalau ternyata di situ aku kelihatan ini, aku energi aku tuh sebenarnya kalau pure, kalau murni ini apa, kayak gimana. Dan itu juga salah satunya yang membuat aku sakit, karena aku tidak berfungsi sebagaimana aku diciptakan gitu. Anggapannya salah satu yang jelas di aku tuh, aku memang energiku yang terkuat itu di throat chakra. Jadi energi ini kan, energy healing tuh tentang energi di badan gitu. Badan kita punya pusat energi, dibilangnya cakra. Dan mungkin aku dulu juga pernah anggapannya merasa dihakimi. Dan aku pun juga menghakimi orang-orang yang ngomongnya soal cakra-cakraan gitu kan.
gitu, kayak new age nih ya gitu kan. Tapi enggak, ternyata tuh setelah mempelajari sebelum aku menjudge. Dulu aku judge sebelum aku mempelajari, tapi aku terus belajar untuk mempelajari dulu sebelum kita memberikan judgement apapun tentang itu. Setelah mempelajari ternyata ya make sense gitu kan. Energy center atau chakra adalah pusat-pusat energi di badan kita. Jadi bagaimana itu si bawah sadar sama si sadar itu terhubung di situ. Itu juga berhubungan dengan emosi. Emosi itu kan emotion, energy in motion gitu. Jadi misalnya ada masalah di jantung gitu, biasanya ini berhubungan dengan emosi yang berhubungan dengan heart chakra, berhubungan dengan hati. Bagaimana seseorang merasa disayang atau diterima atau dikasihi, itu sangat mempengaruhi kondisi jantungnya juga gitu. Apalagi ya, misalnya di tenggorokan, kayak aku nih, aku tuh dulu sering banget batuk aja gitu, suka batuk-batuk terus gitu, kayak nggak ada apa-apa batuk. Tapi begitu pas momen-momen dimana isu itu pola berulang itu lewat, hilang, sembuh aja sendiri langsung batuknya. Berhubungan dengan throat chakra yang blok, yang tersumbat. Jadi sebenarnya mungkin ada bagian kayak pengen mengungkapkan terus yang sebenarnya, tapi nggak bisa atau nggak berani atau takut atau apapun itu. Takut untuk bisa berbicara otentik juga itu kadang-kadang di situ. Atau kalau kayak sekarang nih, misalnya ada hal-hal yang memang perlu aku sampaikan, terus aku belum sampaikan, aku batuk. Jadi memang segitu ajaibnya hubungan antara pusat energi badan dengan keberadaan kita. Nah, jadi dari pengalaman aku dibantu dengan energy healer saat itu, aku dikasih PR untuk lebih banyak mengeluarkan apa yang ada di dalam aku, menulis, coret-coret, berbicara. Tapi ya intinya karena saat itu mungkin aku awal masih lebih banyak takut ngomong, jadi aku banyak nulis. Aku suka nulis, baik itu jurnal ataupun blog, atau ya sekarang makin kesini aku lebih berani untuk bisa show up di Instagram dan sebagainya, di sosial media gitu ya. Tapi awal-awalnya dulu itu tentang mengeluarkan, tentang berekspresi. Karena throat chakra itu tentang authenticity, tentang expression siapa kita sebenarnya dari dalam gitu. Dan saat itu pun aku juga belum paham siapa aku sebenarnya gitu kan. Aku lebih banyak tentang mengeluarkan aja dulu gitu, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang ada dalam aku gitu. Baik itu pun juga hal-hal yang mungkin kurang nyaman atau kurang ideal. Dan kita kan memang pada umumnya kita terbentuk untuk menjadi baik-baik atau positif gitu ya. Kayaknya kalau kita marah-marah atau kita mengeluarkan hal-hal negatif atau kasar, itu kayak nggak diterima di society gitu kan, kayak nggak boleh gitu kan. Tapi saat itu aku jadi belajar kalau memang semua pengalaman itu juga pengalaman menjadi manusia, dan it's valid, it's normal if you feel negative in your being gitu, karena itu adalah bagian dari kita belajar menjadi manusia. Jadi nggak bisa tuh kita kayak positif terus, baik-baik terus. Ya memang ada dualitas kehidupan yang memang kita perlu bisa terima juga. Bukan berarti kalau kita marah-marah atau kita kesel sama orang gitu tuh itu jelek. Ya kalau keluarnya dengan jelek dan mematikan kehidupan atau menjadi efek yang buruk ke orang lain, iya itu jelek. Tapi kita perlu bisa menerima kalau kita adalah manusia yang punya dualitas. Saat itu aku diajarin untuk ya udah mengeluarkan saja apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, dikeluarkan di kertas. Jadi terutama nih kalau yang hal-hal negatif ya, hal-hal yang merasa berat gitu, yang memang lebih banyak tentang mengeluarkan emosi, pakai kertas. Aku sobekin kertas, aku tulis panjang lebar apapun yang aku rasakan dengan valid, dengan apa adanya, even kesel-keselnya, even marah-marahnya, even kata-kata kasarnya kadang. Terus abis itu udah selesai, abis itu dibuang, dibakar atau dibuang lah, karena kalau misalnya ini nyampe ke orang bersangkutan kan ya nanti jadi masalah baru lagi gitu kan. Kadang-kadang kan nggak semua orang ada dalam posisi siap untuk bisa menerima apapun tentang mereka gitu.
apalagi hal-hal yang kayak gini yang memicu trigger. Tapi di sini tujuannya ini dilakukan adalah supaya kita bisa mengeluarkan emosi, energi in motion itu. Emosi itu kan yang mempengaruhi kita. Waktu kita emosi, kita bisa panas kepalanya, kita bisa sakit perutnya, kita bisa sakit badannya, dan itu pengaruh emosi sama badan kita. Waktu kita bisa lebih sehat, mengeluarkannya dengan sehat, akhirnya badan kita bisa semacam misalnya nih kalau di scan nih, waktu lagi emosi badan kita mungkin merah. Kalau dilihat tuh merah, kayak satu badan merah. Kadang pun aku kelihatan banget dulu kalau aku lagi stres banget, aku merah di sini langsung. Keren ya, di throat chakra langsung merah. Tapi ya pas kita udah bisa keluarkan emosinya, nyata terus itu keluar sendiri, energinya mereda sendiri, menyeimbang sendiri gitu. Jadi memang segitu pengaruhnya emosi yang kita terus simpan. Dan bayangkan kalau dari kecil kita udah terbiasa menyimpan semua emosi kita di dalam, dan itu akhirnya cuma lari ke organ-organ kita, ke badan kita, jadi penyakit yang dibawa bertahun-tahun sampai kalau misalnya nggak sadar ya seumur hidup akan terus bolak-balik ke dokter, akan terus bolak-balik mencari bantuan dari luar kalau kamu tidak benar-benar mengerti apa yang sebenarnya di dalam yang menjadi racun, yang membuat kita jadi inflamasi terus di dalam badan gitu. Jadi memang berekspresi itu tentang mengeluarkan truth di dalam diri kita, baik itu false truth yang mudah-mudahan dengan kita tulis kita jadi mengerti, oh ini nih false truth yang datang dari ego. Tapi apakah sebenarnya kebenaran aku yang sebenarnya itu seperti apa? Itu adalah ada prosesnya, ada journey-nya. Jadi tadi kan pas aku mulai video ini, aku nyanyi lagu judulnya Be It Unto Me. Itu yang bikin lagu itu Don Moon, lagu lama, lagu jadul. Cuman aku suka nyanyi lah. Terutama kadang-kadang kalau lagi dalam posisi discerning antara ego and God's will kan, my will or God's will. Aku suka nyanyi lagu itu untuk mengingatkan aku kembali supaya ya apapun yang terjadi, be it unto me according to your will God gitu kan. Nah di lirik lagu itu kan isinya begini, be it unto me according to your will, according to your promises, I can stand secure, carve upon my heart the truth that sets me free, according to your word, oh God, be it unto me. Jadi kehendak Tuhan itu kan tentang God's will, tentang God's word, firman, logos. Kalau di dalam background aku, dengan backgroundku sebagai orang Kristen, aku baca Bible, ada ayatnya di Yohanes 1 ayat 1 yang dibilang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah gitu kan. The word is God, dan segala sesuatu diciptakan dari firman itu. Ayat itu mengingatkan aku kalau memang sebenarnya firman atau truth atau logos itu memang sudah ada di dalam diri kita. Selama ini pemahamanku sebagai orang Kristen menangkap ayat ini dan tentang truth atau logos itu tuh mengasosiasikannya dengan pribadi Yesus. Tapi setelah belajar lagi, dan memang kan yang seperti yang kemarin aku share di video sebelumnya, kalau memang untuk mencari kebenaran itu ada 3 yang kita perlu lampaui. Yang satu untuk mengerti dengan literal, dengan kata-katanya. Kedua mengerti dengan simbol. Yang ketiga mengerti dari sisi esoterik atau mistisnya gitu, sesuatu yang memang layernya lebih dalam lagi dari yang terlihat. Aku menangkap kalau memang tentang truth dan logos ini nih gak cuma sekedar ngomongin soal pribadi Yesus, karena Yesus itu kan Kristus kan, energi Kristus yang ada dalam dia. Yang kurang diceritakan di Bible dalam kanonisasinya yang sekarang dibagikan ke seluruh dunia, yang memang dibentuk oleh Katolik Roma di tahun tertentu, aku lupa lah intinya. Pokoknya mereka ada sekumpulan orang yang akhirnya memutuskan kitab mana saja yang bisa masuk ke dalam kanonisasi Alkitab dan kitab mana yang jangan dimasukin. Kenapa?
karena memang ada ada hal-hal yang memang ya udah segini aja yang kamu boleh tahu, yang lain nggak usah lah gitu, kecuali kita memang punya panggilan untuk mencari lebih jauh kebenaran itu kan. Anyway, ini konspirasi tentang agama yang memang nggak cuma di Kristen doang, tapi di manapun, di agama-agama lain pun sekarang juga makin terbuka. Ada banyak hal yang terbuka saat ini karena memang waktunya. Intinya ya dari ayat itu yang tadi aku memahami kalau kita mengerti lebih jauh lagi, ini bukan tentang pribadi Yesus aja, tapi tentang energi Kristus, energinya Tuhan yang dari awal memang sudah ada di dalam diri kita. Kita tuh diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan pada mulanya waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan dengan firman, dengan truth, dengan logos itu. Jadi truth itu semua sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing, bukan di luar. Jadi waktu kita belajar agama, waktu kita belajar hal-hal apapun, termasuk juga waktu belajar di sekolah atau kita kuliah dan sebagainya, sebenarnya tuh kita bukan mencari kebenaran di luar diri kita untuk dituangin ke kita, tapi sebenarnya yang benar adalah yang di luar itu hanya datang untuk bisa memantik atau memancing apa yang di dalam itu bisa muncul keluar. Jadi kebenaran yang sudah ada dalam diri itu bisa terpantik keluar karena di-trigger oleh hal-hal yang kita terekspos gitu kan. Makanya sebenarnya asal kata education itu dari tiga kata dari bahasa Latin: educare, educere, dan educatum. Educare itu berarti to nourish, to bring up. Educere itu artinya to draw out dari dalam diri. Educatum itu dari dua kata asalnya dan duko. Itu menguatkan sesuatu dari dalam keluar, dan duko itu progressing atau developing. Jadi sebenarnya dari asal katanya education ini bukan tentang dari luar masuk ke dalam, tapi memang apa yang di dalam itu dibawa keluar, dikembangkan, dibawa lebih jauh, dikasih nutrisi dan dibawa lebih jauh. Sama seperti halnya tanaman, biji tanaman. Satu biji tanaman sudah mempunyai segala sesuatu yang dia butuhkan untuk dia bisa menjadi sebuah pohon sesuai dengan sebagaimana dia diciptakan. Dan anggapannya kebenarannya atau terusnya si tanaman ini sudah ada semuanya di dalam biji ini. Dari pemahaman itu kita bisa mengerti kalau sebenarnya jadi kebenaran itu ada dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan. Kebenaran itu ada di dalam setiap manusia. Kita bukan bertugas untuk mencari kebenaran di luar diri kita, tapi justru tugas kita adalah untuk mencari kebenaran di dalam diri kita. Apa sih kebenaran kita yang otentik, yang sejati, yang memang unik satu sama lain, yang berbeda-beda. Kebenarannya seekor gajah dengan kebenarannya seekor monyet berbeda. Kebenarannya tanaman putri malu dengan tanaman bunga mawar misalnya berbeda. Jadi semua ciptaan Tuhan itu punya kebenaran yang berbeda-beda. Tapi ada kebenaran juga yang sama, yaitu satu. Kita semua ini datang dari Tuhan, diciptakan dari truth, dari logos juga yang datang dari Tuhan. Semua asalnya dari Tuhan satu, tapi dengan banyak face atau sisi yang berbeda-beda. Jadi bisa dibilang sebenarnya usaha untuk memaksakan satu kebenaran untuk dipercaya oleh semua orang, memaksakan semua orang mempercaya kebenaran yang sama, itu ya tidak sehat sebenarnya, karena di situ akhirnya kita jadi menolak individualitas atau keunikan dan kekayaan kebenaran itu sendiri. Karena misalnya saat aku menceritakan kebenaranku saat ini, aku juga tidak bilang kalau aku tahu seluruh kebenaran. I am just a slice of truth. Aku hanya sebagian dari kebenaran yang lebih besar dari aku. Apa yang aku tahu saat ini pun, kebenaran yang saat ini aku bisa temukan di dalam diri aku, itu hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar lagi yang aku belum pahami tentang diriku sendiri dan tentang kehidupan. Dan apa yang bisa kutemukan juga dalam kebenaranku
itu juga hanya sebagian kecil dari kebenaran yang jauh lebih besar yang ada di dunia ini. Karena kita itu manusia, kita ini the face of God, the spark of God, but at the same time we are just a tiny thing compared to God, to the grandness of God. Jadi sebenarnya kebenaran itu akan selalu dalam. Kita nggak akan pernah selesai dengan kebenaran kita dan kebenaran di dunia ini. Mungkin baru bisa selesai memahami semua kebenaran itu waktu kita udah selesai di tubuh badan fisik ini. Tapi jadi tugas kita adalah untuk terus mencari kebenaran di dalam diri kita. Kebenaran dalam diri kita yang menunjukkan kebenaran yang jauh lebih besar lagi tentang Tuhan dan tentang kehidupan. The more we try to understand ourselves, the more we understand about God and life. Karena as above so below, as within so without. Kita ini mirror to each other. We are a part of one and everyone is a part of us. Ini mungkin sesuatu yang filosofis yang mungkin gak semua orang relate, tapi mungkin ini bisa membantu untuk siapapun yang nyambung dengan frekuensi ini. Dan buat aku saat ini jadi belajar untuk mengerti kalau memang sewaktu aku belajar sesuatu di luar, baik itu tentang Tuhan, aku baca buku, atau tentang kehidupan, atau dengerin orang, podcast, atau apapun yang aku sedang usahakan untuk aku pelajari di kehidupan ini, itu bukan untuk menuangkan informasi sebanyak-banyaknya ke dalam diriku, tapi semua itu tujuannya supaya aku bisa terekspos dengan hal-hal yang memantik cahaya, memantik kebenaran di dalam diri aku. Ini juga hal yang sama yang justru kita perlu pahami sebagai orang tua juga dan sebagai guru. Kalau memang anak-anak kita tuh sebenarnya nggak butuh untuk dituangin ilmu sebanyak-banyaknya. Anak-anak kita tuh bukannya kayak ember yang kita harus tuangin air sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa pinter, bisa menjadi seseorang dan sebagainya. Tapi anak-anak kita tuh sebenarnya benih yang memang butuh lingkungan yang tepat untuk dia bisa tumbuh sebagaimana dia diciptakan sama Tuhan. Anggapannya misalnya nih, tanaman kaktus ditanam di tempat yang lembab dan basah, ya dia bisa mati, bisa busuk gitu kan. Tanaman yang butuh kelembapan yang banyak ditaruh di tempat yang kering, ya dia nggak bisa survive gitu. Jadi memang untuk benar-benar bisa mempelajari siapa sih jiwa yang sedang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dia tuh butuh lingkungan kayak apa? Dia tuh sebenarnya tanaman apa sih? Makhluk ciptaan Tuhan seperti apa sih yang memang kita perlu untuk bisa memberikan lingkungan yang tepat buat dia, untuk dia bisa pada akhirnya apa yang di dalam itu keluar, bertumbuh sebagaimana dia seharusnya, seperti direncanakan dan dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua anak sama gitu, atau berharap anak kita sama seperti orang lain. Ini yang kalau bisa dibilang egonya orang tua yang belum selesai dengan dirinya sendiri, yang mungkin ada dalam partnya tuh di dalam diri ngerasa memang I haven't fulfilled my life. Kadang-kadang tanpa sadar kita mencoba mencari fulfillment itu dari anak-anak kita, yang pada akhirnya mereka tuh jadi ngikutin ego kita, bukan siapa mereka sebenarnya. Jadi benar-benar penting untuk kita sebagai orang tua pun untuk berhenti atau menyembuhkan ego kita pribadi gitu, menyembuhkan ego kita sendiri, dan juga berusaha untuk mencari tahu sebenarnya siapa kita sebenarnya diciptakan sama Tuhan sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Dan dengan demikian, waktu kita bisa benar-benar otentik menjadi diri kita sebagaimana diciptakan sama Tuhan, hal ini otomatis akan menjadi inspirasi buat anak-anak yang ada dalam keseharian dan bersentuhan dengan kehidupan kita. Mereka tuh nggak perlu dituangin ilmu harus begini harus begitu. Mereka tuh udah unik, dari sananya udah luar biasa. Cuman apakah mereka sudah ada dalam lingkungan yang tepat, dan apakah kita
bisa mengizinkan mereka untuk bisa menjadi sebagaimana mereka dipanggil sama Tuhan, bukan ngikutin ego kita, tapi ngikutin apa yang memang sudah Tuhan taruh dalam mereka, the pure essence yang sudah Tuhan taruh dalam setiap anak. Jadi balik lagi tentang kebenaran, tentang truth. Kebenaran apa sih yang sejati yang memang ada di dalam diri kita masing-masing, apalagi kita sebagai orang dewasa. Apakah kita sudah benar-benar mengerti siapa kita sebenarnya? Kenapa kita begini dan begitu? Kenapa kita punya interest begini dan begitu? Kenapa cara kita belajar, cara kita bergerak, cara kita hidup tuh datang dari ego atau datang dari memang otentik kita sebenarnya, diri kita yang tertinggi yang diciptakan sama Tuhan. Jadi penting sekali untuk benar-benar berusaha untuk menyembuhkan anak kecil dalam diri kita, supaya kita tidak lagi bergerak dari ego, tapi kita bergerak dari diri kita yang tertinggi, dari siapa kita secara otentik diciptakan sama Tuhan, yang udah pasti berbeda sama yang lain. Itu kita memang tidak diciptakan untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan makanya memang sistem edukasi yang saat ini sudah berjalan di dunia umumnya menyeragamkan semua orang harus belajar hal yang sama, semua orang harus bisa excel di hal-hal yang sama, bisa mendapat nilai yang bagus atau menjadi yang paling di kelas. Sistem edukasi yang sudah berjalan selama ini di dunia somehow sebenarnya tidak memberikan ruang yang cukup untuk setiap individu untuk bisa benar-benar menjadi sebagaimana mereka diciptakan sama Tuhan. Karena sifatnya force, memaksakan sesuatu untuk harus sama semua, in uniformity, seperti robot aja deh. Yang mana ujung-ujungnya dengan cara seperti ini, kalau semua orang diciptakan seperti robot, harus sama semua, seragam semua, ada banyak jiwa yang terhilang dalam perjalanannya. Ada banyak jiwa yang sebenarnya mungkin nggak align dengan hal seperti ini, dan akhirnya mereka mereka tidak lagi mendengarkan dirinya sendiri, mereka tidak lagi mengikuti apa kata hatinya, the willing in their heart, the will of life yang mereka punya dalam dirinya. Akhirnya lama-lama hilang jiwa itu, dan orang sibuk untuk hanya mendengarkan instruksi dari luar, tuntunan dari luar, dan lupa untuk kembali ke dirinya sendiri, ke siapa dia sebenarnya, apa panggilannya, apa yang memang dari dalam diri itu memang memanggil dia untuk dia pelajari, untuk dia eksplorasi, dan untuk dia mengembangkan supaya dia bisa melakukan meaningful work di kehidupan ini. Tapi I think sekarang saatnya, apalagi makin banyak orang mulai bangun dengan keadaan ini, mulai sadar akan apa yang terjadi saat ini, dan mulai makin terpancing untuk mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan yang memang ini nggak selaras, nggak sehat buat kita semua. Dan makin banyak orang juga yang bangun untuk akhirnya membuat perubahan, membawa perubahan menuju kehidupan yang memang bukan lagi tentang memaksakan kebenaran kepada semua orang, tapi saat ini memang waktunya dimana kita mulai bergerak dari kebenaran yang memang sudah ada dalam diri kita. Jadi bukan lagi tentang dogma yang memang kita cuman makan dari luar, atau kita terima pikiran dari luar atau kebenaran dari luar dunia, tapi saat ini memang sudah waktunya dimana kebenaran itu muncul dari dalam diri, dan kita bukan lagi bergerak dari dogma, tapi kita bergerak dari gnosis, yaitu kebenaran yang kita sudah alami sendiri, yang kita sudah punya pengalamannya, dan akhirnya kita punya pemahamannya. Jadi bukan hanya sekedar informasi yang kita hafalkan, kita terima, kita telan bulat-bulat, tapi bergerak dari gnosis di mana yang kita pahami adalah hal-hal yang memang sudah kita jalani, kita mengerti, dan kita sadari di dalam diri kita sendiri. Dan inilah education di masa depan, untuk lebih bisa mendengarkan tuntunan Tuhan di dalam diri, bukan lagi tuntunan dunia. You are in the world, but you are not of this world. We are going to the life where we are moving by the lead of our heart, not our mind. Tapi kondisi ini butuh kita sebagai orang dewasa untuk berani menghadapi ego kita masing-masing, menghadapi diri kita sendiri, menyembuhkan ego kita sendiri, menyembuhkan anak kecil di dalam diri kita yang selama ini bergerak karena ego, terluka dan akhirnya bergerak karena ego,
dan kemudian menemukan kembali kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang sejati memang sudah ada dalam diri kita yang gak pernah kemana-mana. Semua itu sudah ada dalam diri kita, dan tugas kita sebagai orang tua buat diri kita sendiri untuk akhirnya membantu diri kita menjadi sebagaimana kita diciptakan sama Tuhan, dengan autentisitas kita, dengan keunikan kita, dengan keajaiban kita. Perjalanannya adalah untuk mengerti bahwa ada 3, self-awareness, siapa kita sebenarnya, kenapa kita begini dan begitu. Kita mulai memperhatikan diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Dari self-awareness muncul self-discovery. Kita mengerti kita sebenarnya seperti apa. Ini memang proses yang perlu dijalani. Awalnya mungkin kita menyadari ini dan itu yang mungkin gak semuanya benar atau false truth, tapi prosesnya adalah untuk memurnikan ego menjadi higher self, memurnikan yang tidak selaras dengan Tuhan untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ujung-ujungnya untuk pada akhirnya kita belajar untuk self mastery. Jadi self awareness, self discovery, self mastery. Perjalanan kita untuk mengenali kebenaran di dalam diri kita, the truth within us, untuk bisa menyadari, menemukan, dan kemudian bisa menavigasi kehidupan kita sesuai dengan sebagaimana kita diciptakan sama Tuhan. Pada akhirnya kita bisa menghidupi kenapa kita ada di kehidupan ini. Dan ini sudah menjadi sebagian besar atau 50% dari edukasi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Anggapannya anak-anak kita tuh butuh lingkungan yang dimana dia bisa melihat orang dewasa di sekitarnya yang tahu siapa mereka sebenarnya, bergerak dalam authenticity mereka, dan juga bisa menjadi contoh atau imitasi yang mereka bisa ikuti, dan inspirasi yang mereka butuhkan supaya mereka pada akhirnya bisa menemukan kebenaran yang ada dalam diri mereka sendiri juga dan menghidupi kebenaran itu. Makanya sangat penting sekali untuk kita sebagai orang tua untuk bisa menyembuh dan menghidupi siapa kita sebenarnya. Dan aku pun bercerita di sini pun adalah bagian dari aku mengenali, menemukan, dan juga menavigasi atau self mastery. Karena saat ini pun aku sadar aku masih belum bisa banyak berbicara dengan lancar, masih banyak hambatan untuk menyampaikan apa yang memang mengalir pada aku. Tapi ini semua ada proses perjalanan untuk aku bisa menjadi diriku sebagaimana diciptakan sama Tuhan. Dan aku berharap apa yang aku lakukan ini bukan cuma sekedar membawa kehidupan, tapi juga bisa memantik cahaya-cahaya kehidupan di dalam masing-masing kita yang juga udah mengikuti video ini. Thank you yang sudah menyimak video ini sampai habis. I pray that we can all walk in our journey to become our true self, to bring God's kingdom and God's will here on earth as it is in heaven. God bless you and have a great day.